Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Sujiwo Tejo, Refli Harun, Rai Rangkuti, Intan Saumadina, Gian Luigi, Nah, make upnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Namun seperti biasa, saya tidak akan tampil sendiri. Dan kali ini ditemani oleh para panelis yang baik hati dan setia bersama Q&A. Langsung saja kita sambut, ada Refli Harun. Ada Sujiwo Tejo. Intan Saumadina, ada Gian Luigi, dan ada Bang Rai Rangkuti. Dan kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio. Terima kasih. Pemirsa Mahkamah Konstitusi, apakah bisa benar-benar kembali menjadi Mahkamah Konstitusi seperti seharusnya? Nah, kita ingin menggali bersama bagaimana dinamika dan juga inspirasi dari sang ketua. Tentu saja kita menaruh harapan besar terhadap ketua Mahkamah Konstitusi yang baru kali ini. Nah, apakah beliau berani melawan intervensi politik dan juga bagaimana beliau melakukan bersih-bersih pada lembaga Tuhan di negeri ini? Untuk itu, kita akan langsung saja undang Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Bapak Soehartoyo. Bapak, apa kabar? Pak, kita ini sangat bersemangat sekali malam ini karena kita sama-sama ingin membawa semangat MK kembali ke jalannya. Nah, Bapak, ini merupakan suatu beban atau suatu tantangan yang seru sih Pak setelah kemarin MK dapat dinamika yang banyak sekali. Memilih atau dua-duanya? Dua-duanya boleh dijawab. Ya, beban dan juga tantangan. Dinamika penanganan perkara, termasuk perkara yang akan ditanya itu kan? Akan ditanya panelis Pak, nanti bukan saya. Ya, artinya juga sebagaimana biasa saya menangani perkara. Biasa aja begitu ya, Pak ya? Karena saya tidak pernah menangani perkara dengan terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan yang menurut saya tidak sejalan dengan hukum dan keadilan. Tepuk tangan luar biasa. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Baik, di awal kita sudah mendapatkan semangat yang positif dari Bapak Soehartoyo. Nah, kita langsung saja Pak masuk ke aturan main pada Q&A kali ini. Ada 9 box dan di dalamnya akan ada topik-topik menarik. Silahkan nanti Bapak memilih topik yang mana dan kita akan gali bersama. Nah, yang pertama langsung saja Bapak berkenan memilih box nomor berapa? 7.
Nomor 7. Baik, kita buka box nomor 7. Ketok palu. Oke, tepuk tangan untuk ketok palu. Bagaimana Bapak melihat MK saat ini, Pak? Saat ini atau kemarin? Kemarin dulu, baru saat ini, dan ke depan, Pak. Mbak, saya rasa MK, kalau MK-nya tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan, Pak? Iya, persoalannya mungkin persepsi publik ya, yang kemudian melihat ada putusan yang kemarin kemudian dianggap bahwa itu menimbulkan persoalan yang sebenarnya kalau dari sisi konstelasi proses penanganan perkara maupun tata cara pengambilan keputusannya sebenarnya kan sudah sesuai dengan hukum acara. Kebetulan perkara yang diputus ini nuansa politiknya sangat kuat sehingga putusan itu kemudian bisa ditafsirkan bahwa itu putusan yang kemudian ada muatan-muatan tertentu, terlebih setelah dikaitkan dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu. Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu kan kemudian memang ditemukan ada konflik of interest yang kemudian pada suatu titik kemudian menjatuhkan sanksi kepada salah satu hakim itu. Nah itu Pak yang kita pengen gali dari Bapak. Ketok palu itu kan artinya ada suatu kebijakan untuk yang akan berdampak luas begitu, mempengaruhi banyak orang. Setiap hakim menjatuhkan putusan itu tambah satu musuh. Kalau dalam praktek-praktek peradilan tidak di Mahkamah Konstitusi, Mbak, dalam perkara-perkara sifatnya privat, misalnya perkara perdata, ketika kita mutus perkara perdata, memenangkan penggugat, tergugat pasti akan menjadi lawan kita. Dalam perkara yang publik, misalnya perkara pidana, ketika kita menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, kalau putusannya itu kemudian meringankan terdakwa, musuh kita adalah jaksa penuntut umum. Itu satu lawan akan datang. Tapi kalau kemudian putusan itu kita memberatkan, dianggap memberatkan terdakwa atau tersangka, dia akan memusuhi kita. Jaksa akan menjadi kawan kita. Dan Bapak selalu siap dengan konsekuensi itu. Selalu, dan iya. Jadi kalau jadi hakim memang nggak boleh baper ya Pak ya? Nggak boleh. Oh iya, tidak boleh dan tidak pernah juga kalau bagi saya loh. Nggak tahu hakim yang lain. Baik, kita persilakan panelis yang pertama untuk bertanya adalah Bang Refli. Silakan Bang Refli. Tapi ini Pak Ketua, biar objektif ya, saya bikin polling tuh di tempat saya, di channel saya, dan yang sudah voting itu 54.000. Oh, banyak kan? Pertanyaannya adalah setelah MK memiliki ketua yang baru, Dr. Soehartoyo, apakah Anda percaya MK akan netral seandainya ada permohonan sengketa pemilu? Unfortunately, jawabannya saya kasih 3 pilihan. A percaya, B tidak percaya, C ragu-ragu. Saya kasih room ragu-ragu. Percayanya 8% cuma Pak Ketua. Bahwa MK bakal netral itu 8% cuma yang percaya. Yang tidak percaya, unfortunately 72%. Dan yang ragu-ragu 20%. Jadi masih banyak yang skeptis bahwa MK bakal netral di sengketa pilpres atau pileg nantinya. Pertanyaan saya kepada Pak Ketua, apa taktik atau strategi, apa trik atau apapun kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK ini yang menurut saya berat sekali untuk dikembalikan. Baik, silakan Bapak. Saya akan buktikan bahwa bagaimana 8% itu kemudian bisa saya buktikan bahwa argumen itu atau data itu kemudian menjadi tidak benar ketika nanti MK menangani perkara sengketa 8% Pak, 70%. 70 kan yang ragu tadi. 8 Pak. Yang percaya. Iya makanya 8%. Makanya mungkin mereka punya pandangan berarti kan persoalannya bukan
bukan figur sayanya atau kalau figur sayanya berarti pikiran saya bahwa ini Harusnya lebih ya Pak? mereka punya figur lain di MK itu yang sebenarnya bisa lebih baik dari saya, mungkin bisa tidak 8%. Asumsinya jadi sebenarnya polling itu juga merupakan Iya. efek dari kasus kemarin yang berdampak pada MK secara Iya. keseluruhan. Jadi siapapun hakimnya tetap akan ada Pak Ketua keraguan. jangan sedih. gitu. Menurut saya siapapun yang diletakkan sebagai ketua namanya saat ini memang lagi sulit MK kepercayaan Betul. publik. Iya. Silakan Iya. Bang Tejo. Kalau menurut saya, maaf Pak Ya. Soehartojo, ini cara orang Jawa menjawab. Gitu loh. Jadi itu 8% tidak percaya, mungkin karena saya yang jadi ketua kan gitu. Ya. Mungkin kalau orang lain lebih Ya, besar ya. lagi yang percaya. Hakimnya- Itu cara orang Jawa menjawab bahwa yang lain-lain ini nggak lebih baik dari gitu. Loh, soalnya kan jenengan kan sering beda pendapat kan. Jadi Tapi- gimana sebaliknya gitu? Iya, cara membawaannya orang Jawa begitu gitu loh. Bener nggak sih Bapak? Tapi kan gini, Pak Tejo. Orang melihat sekarang ini tidak kemudian secara parsial bahwa ini Soeharto ya atau ini Prof Saldi atau ini Prof Arif atau hakim yang lain. Melihatnya adalah lembaga. Pasti. Mahkamah Konstitusi. Sehingga pollingnya Mas Rebi itu mestinya ditujukan kepada lembaga MK. Jadi tidak, kalau dipisah dengan ketua saya kira siapapun yang jadi ketua saya kira kalaupun di atas 8% juga tidak akan jauh dari 8%. Caranya bagaimana ya Bapak Kalau Soehartoyo? Mas Tejo aja tadi saya dibilang sering dissenting apa? Berbeda pendapat. Dissenting opinion. Cuman 8, bagaimana dengan yang tidak pernah? Iya. Bagaimana kan? Logika logikanya. Iya. Memang ada yang nggak pernah di situ Pak? Hah? Ada yang nggak pernah di situ Pak? Nah, Bang Rangkuti mestinya apa? Tapi kasih saya Mencoba kasih untuk senang membaca putusan MK. Jadi tahu nanti. Banyak sekali soalnya. nggak saya kasih Mana yang- background informasi. Saya puji beliau ini karena satu dari 2 hakim yang mau mengabulkan penghapusan presidensial threshold. Itu perjuangan banyak civil society. Satu hakim lainnya Saldi Isra. Dan yang kedua dalam putusan kemarin beliau adalah satu dari 4 hakim yang dissenting opinion. Tidak mengabulkan putusan yang 90 Gibran kemarin. Itu saja informasi tambahan. Artinya Anda memaknai ini seperti apa Beliau bukan harapan part yang of the bisa problem, kita bukan bagian dari letakkan konflik pada di MK. Bapak? Itu Bukan soalnya. bagian dari konflik MK. Oke. Latihannya apa Pak? Untuk teman-teman mahasiswa supaya untuk dissenting opinion terus berbeda pandangan terus gitu. Kan dari anak-anak kita diajarin sama pandangan naik ke puncak pasti ada pohon cemara, ada. Nah, latihan untuk selalu berbeda pandangan itu gimana Pak? Sering-sering ikut debat berarti. Kan ya, mungkin untuk teman-teman lagu-lagunya sama sejak anak-anak. Pada hari Minggu kutur dibesarkan oleh itu. Tapi kan pandangannya ternyata hari Minggu itu nggak harus naik delman, nggak harus gitu loh. Pertanyaan itu agak berat ya, karena saya sepertinya Mas Tejo menemukan begitu saja. Artinya dari saya berdarah-darah jadi hakim dari kampung ke kampung, dari pelosok-pelosok Nusantara ini. Saya sudah 14 kali mutasi jadi hakim itu. Dari hanya di kabupaten yang paling sepi di satu provinsi itu sampai sekarang di MK itu ya saya hanya terbentuk karena mungkin bagaimana sih ketika masyarakat atau bagian dari masyarakat rakyat itu susahnya mendapatkan suatu keadilan itu Mas Tejo, sehingga ketika saya setiap mengadili perkara itu, baik ketika masih di peradilan di bawah Mahkamah Agung maupun setelah di MK ini, tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang saya bahwa di belakang persoalan yang saya harus putus ini adalah masyarakat yang di sana terletak nasib-nasib rakyat-rakyat yang mungkin sangat membutuhkan putusan ini. Jadi ketika
itu selalu kita form kita secara konsisten kita pedomani, kita pegang. Kita sepertinya kemudian sulit untuk terpengaruh dengan ketika ada pihak-pihak mencoba untuk mempengaruhi atau mengganggu sikap pilihan itu yang Sistem apa yang dibangun yang pasti membuat hakim-hakim tidak akan mengulangi peristiwa-peristiwa yang sebelumnya gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana setiap hakim itu bisa mengawasi dirinya masing-masing. Dipersembahkan oleh Kita mau ke box nomor berapa, Bapak? Nomor 5. Nomor 5, kita buka box nomor 5. Etika. Bapak, jujur ya, kata etika belakangan ini memang benar-benar menjadi trending begitu. Bapak, sejauh mana sih menurut Bapak pentingnya suatu etika bagi kita anak bangsa di era Gen Z sekarang? Atau bagi juga para pejabat publik, kemudian bahwa etika ini harus kembali benar-benar harus dijunjung tinggi lagi integritasnya. Ya kalau bagi saya setiap hakim kalau konsisten dengan integritas, dengan etika, saya kira di dalam pengambilan setiap memutus perkara itu selalu tidak didasarkan pada adanya kepentingan selain kepentingan untuk hukum dan keadilan. Kalau itu kan menurut saya terlalu normatif. Kenapa gitu? Ya karena setiap orang akan menyebut kata-kata yang sangat indah, meskipun pada akhirnya kan kenyataannya beda gitu. Mungkin seperti kita katakan ya Pak ya, di MK itu sudah ada 2 hakim yang terjerat dengan kasus suap kan. Nah dengan 2 peristiwa itu, ini nggak bisa lagi kita sebut ini soal integritas, tapi harus ada sistem yang dibangun untuk menjaga jangan sampai peristiwa yang sama terjadi. Gitu. Nah, kira-kira di era Pak Bapak ini, sistem apa yang dibangun yang pasti membuat hakim-hakim tidak akan mengulangi peristiwa-peristiwa yang sebelumnya gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana setiap hakim itu bisa mengawasi dirinya masing-masing. Kalau setiap hakim itu bisa menjadi penjaga dirinya masing-masing, sebenarnya tidak perlu ada sistem yang kemudian dibuat, apalagi dibuat hanya sekedar secara normatif, perintah undang-undang, yang sebenarnya juga itu pada akhirnya akan jebol juga. Karena apa? Karena masih juga ada hakim yang kemudian secara personal, secara pribadi, kemudian lepas tidak bisa mengendalikan, dalam menjaga dirinya sendiri itu. Di situ mungkin kita berbeda Pak, menurut saya ya. Sebab ini bukan hanya menimpa MK kan, KPK jebol dengan peristiwa yang sama. Karena kita merasa bahwa integritas itu bisa menjamin orang untuk tidak melakukan tindakan yang katakanlah dicela oleh publik. Nah, oleh karena itu bayangan saya harus ada kontribusi yang cukup kuat untuk memperkuat sistem yang dapat mengawasi seluruh integritas itu. Karena apalagi kalau kita mau berbicara cara masuknya Pak Suhartoyo kan. Ada yang dari partai, ada yang dari presiden, ada yang dari mana-mana. Yang kita nggak tahu ini proses mereka masuk ke dalam dengan konteks seperti apa gitu. Betul. KPK, MK, KPU, semua lembaga-lembaga independen itu produk politik. Nah, dalam konteks kayak begitu, bagi saya sih nggak cukup soal integritas. Memang harus ada sistem yang memastikan integritas itu dapat dijalankan. Jadi kewenangannya Pak Suharto itu kan di lembaga MK-nya gitu. Kalau soal cara masuknya ya Pak Suharto nggak bisa masuk. Atau saya nyela sedikit boleh? Jadi kan MK itu sudah dipermanenkan sekarang. Kita tahu satu dari hakim aktif. Satunya dari hakim yang pernah menjadi hakim konstitusi. Satunya satu perguruan tinggi dengan bukan ini cukup
berpaten nggak untuk menjaga etika. Nah, ini teman yang relatif pernah satu kolega, dekat dengan lingkungan tertentu. Kira-kira gimana ya? Kalau misalnya mau nanti memeriksa bapak-bapak hakim atas pengaduan masyarakat, itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Silakan Pak. Ya sebenarnya kan jawabannya tidak jauh-jauh Mas. Bagaimana kemarin putusan MK yang baru saja diputuskan itu? Agak kecewa karena nggak diberhentiin soalnya. Sekarang kita yang akan persoalkan sistemnya ataukah figurnya kalau soal MK itu. Di satu sisi kemudian ini mantan hakim, apalagi 2 periode. Kemudian anggota MK adalah figur yang bisa memahami Mahkamah Konstitusi termasuk produk putusan-putusannya. Bahkan seorang figur yang kemudian bisa membuat putusan ketika memberikan sanksi yang itu adalah produk bisa dikatakan kuasi yudisial juga. Itulah mungkin original intent ketika undang-undang Mahkamah Konstitusi khususnya yang mengatur tentang unsur-unsur MK itu kemudian menjadi pertimbangan. Baik. Oke, Intan silakan. Kan saat ini tahun pemilu. Sedangkan salah satu wewenang MK adalah juga memutus perselisihan hasil pemilu jika nanti terjadi ada perselisihan. Bagaimana cara Bapak atau pandangan Bapak nanti untuk menjaga supaya nantinya jika memang terjadi perselisihan hasil pemilu, menjaga supaya nanti putusan MK tetap akan adil dan tanpa ada campur tangan, intervensi yang memiliki kepentingan di dalamnya. Semua pihak memiliki etika, satu visi untuk bagaimana adil Pak tanpa intervensi, Pak. Itu sulit. Kenapa sulit, Pak? Karena saya sebagai ketua tidak bisa mempengaruhi hakim lain di dalam menjatuhkan putusan. Kecuali saya selalu memberikan pandangan-pandangan kepada para hakim itu, yaitu tadi untuk selalu menjaga integritas, kemudian memutus dengan tidak dipengaruhi oleh adanya kepentingan-kepentingan, independensi harus dijaga. Tapi saya khawatir nanti kayak Bang Ray lagi, Pak itu terlalu normatif Pak. Jam terbang pokoknya itu harus sudah terpercaya ya dan sudah berintegritas. Tapi kebanyakan udah di atas 60. Bahkan ketika jadi hakim masih hakim muda pun selalu irah-irah putusan itu selalu demi keadilan berdasarkan Ketua Yang Maha Esa. Apa hakim yang tua-tua ini juga masih harus diingatkan bahwa ini loh sebentar lagi akan ditunggu pertanggungjawabanmu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika memang ada suatu pelanggaran etika dan apapun ya pada akhirnya tanggung jawab dan pengawasannya pada masyarakat, ya kan? Atau mungkin kepada integritas tadi Pak kata Suharto. Tapi ya kan? Bang Ray, Kalau integritasnya ya kemudian jebol, saya mengatakan jebol. Bang Rek, tadi ada menyinggung bahwa ini kan ada hakim-hakim yang dari unsur latar belakang yang berbeda. Latar belakang yang berbeda. Sebenarnya itulah ada berepet apa itu hakim MK itu harus negarawan itu. Negarawan itu ada yang kemudian terminologinya adalah orang yang sudah selesai. Ya itu tadi, orang yang sudah selesai itu kalau kita refer sebenarnya ya orang yang sudah selesai urusan-urusan di dunia ini sebenarnya. Kalau kita itu bahagia, sudah tidak diperlukan aturan. Nah, bagaimana membuat hakim-hakim bahagia? Dipersembahkan oleh Oke, kita buka box selanjutnya. Box nomor berapa, Bapak? 4. Kita buka box nomor 4. Baik. Ada gugatan. Baik, Mbak Tejo silakan. Saya masih melanjutin yang tadi. Gak apa-apa, bentar. dilanjutkan. Aku lebih setuju Pak Suharto ya sih tentang sistem. Sistem atau undang-undang sebaik apapun pasti bisa diterobos gitu loh. Jadi guru-guru spiritual kita itu selalu bilang kalau kita itu bahagia sudah tidak diperlukan aturan. Nah, bagaimana membuat hakim-hakim bahagia? Karena kalau orang bahagia nggak bisa diintervensi, nggak bisa. Terus satu, dalam keadaan bahagia sekarang, Pak Suharto, saya nanya,
kalau sebuah keputusan itu cara memutuskannya sudah dinilai tidak etis, kok keputusannya masih bisa berlangsung? Bagaimana di mata seorang, saya orang yang nggak ngerti hukum, ini kayak, ini bukan bola. Kalau kok Margareta apa? Maradona, tangan Tuhan itu nggak dihapus kan tetap golnya, karena ini bukan negara, ini negara loh, masukinnya pakai handsball, tapi bahkan nggak kartu merah, kartu kuning, Sekarang pakai VAR, jadi bisa dihapuskan. Saya tambahin ini kan karena gugatan ya. Gugatan itu sebenarnya permohonan kalau di MK. Jadi kalau kita lihat putusan kemarin yang 90 itu, kan sebenarnya cuma 3 hakim saja yang mengatakan bahwa kalau kita ngomong terus terang nih, yang pernah jadi wali kota atau bupati bisa jadi calon presiden dan atau wakil presiden itu kan cuma 3 hakim. Sementara putusannya dengan 5 hakim. 2 hakim itu melakukan yang namanya concurring opinion, mengatakan bahwa bisa tapi gubernur tingkatnya. Jadi kok ada putusan yang disetujui 3 hakim, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang yang sebenarnya harusnya tidak bisa masuk. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme untuk mengatakan, kamu nggak bisa menggunakan putusan itu loh, karena putusan itu hanya disokong oleh 3 hakim. Makanya kan ada dissenting yang mengatakan ini terburu-buru, belum selesai dan lain sebagainya. Saya tahu Bapak yang dissenting, tapi kok bisa putusan MK kayak begitu dipaksakan? Kan kelihatan betul ada cawe-cawenya kan? Hakim MK bahagia. Ditanya pertama sama Margareta, bahagia lahir batin, bahagia. Berarti bahagia kan? Betul. Tolong dijawab dalam keadaan bahagia, Pak. Mas Tejo, hakim MK itu seharusnya tidak perlu ditanyakan bahagia atau tidak. Seharusnya harus bahagia. Pertama bahwa negara ini kan memberikan kesejahteraan kepada hakim MK ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga seharusnya hakim MK itu tidak terpengaruh dengan hal-hal lain. Nah, oleh karena itu standar bagi yang ditanyakan Mas Tejo itu kan sulit saya menjawab, tapi seharusnya hakim MK tidak lagi mau terpengaruh dengan hal-hal lain yang apalagi sifatnya finansial misalnya, seharusnya. Ya, jadi putusan MK itu Mas Tejo dan Mas Repli, putusan MK itu mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan MK itu sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum. Pertama. Yang kedua, memang Badan Peradilan Konstitusi ini, MK ini, tidak mengenal sistem peradilan berjenjang. Kalau di bawah Mahkamah Agung, Mas Tejo ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Pengadilan berikutnya pengadilan banding. Jadi putusan pengadilan tingkat pertama bisa dibanding, Mbak. Kemudian putusan banding tidak puas bisa dikasasi. Upaya hukumnya kasasi. Sampai PK. Tapi MK tidak. Memang badan peradilan MK itu badan peradilan yang tidak berjenjang. Satu tingkat saja. Kemudian bagaimana caranya? Meskipun MK ini tidak ada peradilan berjenjang, Mas Tejo dan Mas Repli. Tapi bagaimana supaya putusan MK itu dalam tanda petik bisa diuji kembali. Nah itu. Gimana, Pak? Jadi mekanisme itu ada di hukum acara MK, bisa dilakukan pengujian kembali. Kalau norma yang sudah diputus itu kemudian masih dianggap ada persoalan konstitusionalitas oleh warga negara atau oleh siapapun dia, termasuk rakyat. Nah saya kira itu sebagai ganti atau bentuk lain, upaya hukum dalam bentuk lain, sebagaimana kalau badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu yang berjenjang itu. Karena MK tidak berjenjang, tapi sebenarnya disediakan dapat dilakukan pengujian kembali sepanjang itu tidak terbentur dengan adanya ketentuan. Oleh MK sendiri? Oleh MK sendiri? Iya Mas. Tapi bukankah Denny Indrayana sama Zainal Muhtar sudah minta pengujian formil? Banyak. Ya. Kenapa nggak diproses? Nah, Mas, ini berkaitan dengan independensi hakim lagi.
Setelah putusan yang ada dianggap ada persoalan itu berkaitan dengan pasal 169 huruf Q itu dilakukan pengujian lagi, Mas. Nah, sikap Hakim MK yang terakhir ini Kurang bahagia. Tepuk tangan dulu dong, biar bahagia. Gimana? bukan kurang perhatian, Mas. Justru MK menegaskan bahwa berkaitan dengan usia itu adalah Kemantapan. menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Mas Febri, putusan 90 itu ada 2 hakim yang ada yang menolak, ada yang NO tidak dapat diterima karena tidak ada legal standing, ada juga yang bukan kewenangan, pemohon tidak sungguh-sungguh. Nah, ada varian-varian begitu. Kemudian yang 5 ini, Mas Rebli, itu masuk kategori mengabulkan. Nah, pintu masuknya di situ dulu. Jadi kalau kemudian merefer tata cara pengambilan putusan yang pertama adalah dengan mufakat oke, tidak diperoleh. Dengan suara terbanyak. Nah, suara terbanyak ini yang mengabulkan sebagiannya ada 5. Nah, oleh karena itu yang minoritas ini ada 3 varian, yang mayoritas ini mengatakan mengabulkan sebagian. Terima kasih pencerahannya Pak Suhartoyo. Nah, bicara soal tadi ya, putusan hakim dan segala macam itu kan sangat ribet sekali. Gian atau Intan? Enggak, pertanyaannya saya sebenarnya adalah mau bercita-cita jadi hakim tidak? Kayaknya berat sekali. Jawabnya berat banget. Tanggung jawabnya berat ya. Tanggung jawabnya berat ya. Nah, saya mau tanya kesan dari Gian tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan Pak Hartoyo, kan tanggung jawab ternyata tidak semudah yang Ya, kita bayangkan. betul. Sementara kita kadang suka hanya melihat dari media sosial, wah kayaknya kok gampang gitu. Silakan. Ya, Gian. kalau tadi melihat dari penjelasan Bapak ya saya kagum banget dengan apa yang dilakukan, karena kadang-kadang ya kita sebagai anak muda hanya melihat dari media sosial, melihat dari berita-berita, kadang-kadang headline-nya disambungin, ya kan, ya tahu kan berita-berita gitu kan yang disambungin. Jadi mungkin sebagai masyarakat, kalau tadi Bapak bilang kembali ke integritas masing-masing, ya saya menitipkan MK, semoga apa yang pernah menjadi kesalahan tidak terjadi lagi, atau mungkin yang dianggap kesalah, ya itu yang dibenerin aja. Baik. Oke, kalau Intan, kesan, bukan pertanyaan ya, kesannya. Menjadi hakim. Kesannya menjadi hakim ternyata berat ya Pak cobaannya. Berat. Maksudnya berat tuh berat, cobaan tanggung jawabnya berat, belum lagi ya mungkin bisa aja bahagia, tapi kalau ada tekanan bisa jadi nggak bahagia juga kan, walaupun disejahterakan oleh negara, tapi ada pihak yang menekan itu susah juga Kak. Gitu. Jadi kayak kesannya Pak Suhartoyo jenis orang yang kalau ditekan bahagia, nggak ada tekanan nggak bahagia, gimana? Tipe yang seperti itu Pak, kalau nggak ada tekanan malah nggak happy begitu Pak. Ya, sepertinya iya. Oh, jadi memang butuh tekanan. biasa ditekan. Oke, tepuk tangan, semangat dong buat Pak Hartoyo. Kalau sebagai hakim MK, kalau misalnya lagi lebaran terima opor itu gratifikasi bukan Pak? Dipersembahkan oleh Baik, kita akan buka box yang tersisa. Bapak pilih nomor box berapa selanjutnya Pak Suhartoyo? Nomor 6. Nomor 6. Kita buka box nomor 6. Kayaknya 1, 2, dan 3 dihindari. nih sama Timbang-timbang. Pak Ketua. Oke. Box 1, 2, 3 harus dihindari ya biar netral. Oke, timbang-timbang. Nambahin yang Intan tadi bilang beratnya, saya jadi ingat bapak saya Mas, Pak Hakim kok Mas. Jadi hakim itu ibaratnya kalau pas hujan, di jalan ada orang nawarin payung aja. Nggak boleh loh, katanya begitu. Bener nggak sih? Iya, antisipasi kehati-hatian. Kita memang pernah diberi jasa, dipinjami payung misalnya. Tapi kan secara sembunyi-sembunyi pun kan sebenarnya bisa. Tapi diam-diam sebenarnya hakim itu menggadaikan keadilannya. Sebenarnya kan. Makanya praktek-praktek penyelewengan hakim itu kan banyak dilakukan secara diam-diam.
Oh, berarti Pak Soehartoyo, artinya ya. bahagia Pak tadi juga Soehartoyo. jauh dari tekanan Dari juga bisa. 10 Oke. tahun Bapak sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, di momen mana Bapak paling berbahagia? Mungkin momen saat ini ya. Artinya bahwa ketika kita beberapa kali mempunyai pendapat yang berbeda itu, Bang, ternyata setelah itu menjadi akumulasi, Bang Ray, kumpulan-kumpulan perbedaan pendapat saya itu, ini ada saatnya ternyata itu jawaban bahwa itu sebenarnya seharusnya ketika itu menjadi mayoritas. Jadi saat-saat seperti itu, Bang, yang menurut saya, paham ya Bang ya? Jadi Artinya untuk menjadi menuju suatu kebahagiaan butuh keberanian, kegigihan untuk kemudian bertahan, berjuang demi kebaikan tadi. Tepuk tangan untuk Pak Soehartoyo. Oke, sekarang saatnya kita box selanjutnya. Bapak berkenan pilih nomor berapa? box 9. Box 9, kita buka box 9 ya. Konsisten. 1, 2, 3 dihindari. Who am I? Baik, saya persilahkan dulu audiens. Ada yang ingin menanyakan? Apa upaya Mahkamah Konstitusi untuk menarik minat anak-anak muda dalam persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Silakan Pak. Hampir tiap hari persidangan di MK didatangi anak-anak muda loh, secara bergantian. Jadi antara perguruan tinggi yang satu, perguruan tinggi yang lain. Seorang Pak Soehartoyo ingin dikenang sebagai hakim yang seperti apa sih Pak? Kalau bisa dikenang sebagai orang yang baik aja, Mbak. Supaya dikenang menjadi orang baik aja. Kalau boleh memilih kan. Karena kalau menjadi hakim yang baik itu kan bisa jadi hanya bisa dijustifikasi oleh sekelompok orang-orang tertentu. Orang yang pernah bersentuhan dengan perkara di pengadilan, atau orang yang punya concern dengan soal-soal penegakan hukum. Tapi kalau sebagai orang baik kan tetangga saya yang tiap hari saya tegur karena ya saya ketika jalan kaki olahraga itu kemudian merasa senang, kemudian memberi justifikasi, itu hakim MK itu orangnya baik. Jadi orang baik itu yang saya inginkan, ujung orang baik itu saja. Karena dia juga belum tentu kalau setiap orang bahwa saya ini hakim, di sekalipun tetangga itu banyak yang tidak tahu. Harapannya... Bahkan ibu saya aja nggak tahu, Mbak. Oh iya Pak, Iya. Ibu tidak tahu? Hakim Bapak? MK mungkin nggak tahu. Karena Bagaimana tahunya bisa? ibu saya itu, saya ini hakim saja. Sampai sekarang? Iya. Ibu tidak tahu? Iya, karena ibu saya kan orangnya pendidikannya nggak tinggi ya. Tapi Kalau bagaimana mau hakim, Ibu saya mengomentari Bapak sebagai seorang hakim yang beliau tahu sekarang? Ini anak saya ini sekarang terkenal karena sering ada di TV gitu aja. Sederhana itu. Iya. Nggak bisa Mas membedakan anak saya ini pernah jadi hakim pengadilan negeri, pernah jadi hakim tinggi, apalagi hakim MK. Terlalu jauh pandangan atau ilmu pengetahuan itu bagi ibu saya yang orang di kampung begitu. Tapi apa pesan Ibu kepada Bapak selama proses menjalani kehidupan dan karir? Selalu kalau bekerja sampai detik ini? supaya hati-hati. Saya doakan karirmu lancar. Sebelum Pak Soehartoyo memberikan pesannya buat masyarakat, silakan mungkin Intan atau Bang Refli ada Aku pesan mau nanya singkat. iseng aja nih Pak. Maksudnya dari tadi serius-serius banget. Apa? Pernyataan kita sudah mau closing. Ini iseng aja Oke, nih. boleh. Kalau sebagai hakim MK, kalau misalnya lagi lebaran terima opor itu gratifikasi bukan Pak? Gratifikasi kan ada batasan nilainya, Mas. Itu nggak termasuk walaupun mahal. Kalau opornya mahal Pak, Opornya impor mahal gitu, gitu. ayamnya. Ayam Brahmana gitu tiba-tiba atau ayam apa. Atau kemasan opornya itu mahal gitu gimana Ayamnya Pak? belinya di Singapura kalau kata Bang Refli. Enggak deh Pak ya. enggak. Tetap harus akrab sama tetangga ya Pak ya. Nggak segitunya ya menurut saya. Kan harus secara kontekstual ya. Kalau ini Lebaran memang saling silaturahmi, kita kan nggak ngerti apakah itu memang ayamnya dari impor dari Singapura atau kalau kita di Suko ya kita makan. Kalau saya intinya dari Pak Harto yang saya belajar adalah kesepian adalah segala-galanya. Tanpa kesepian nggak akan ada pencerahan. Kesepian beliau menghasilkan dissenting opinion dan lain sebagainya dan sekarang menjalar. Nah mungkin MK
memperbanyak kesepian-kesepian itu. Jadi memang menjadi hakim dan ketua MK itu barangkali sosok yang harusnya sepi. Bukan sosok yang rame-rame atau bikin pernyataan yang kontroversial. Mudah-mudahan etika ini terjaga tidak hanya di hakim tapi juga di pihak yang mau mencari keadilan. Jadi jangan sampai perilaku mau nyogok, mau nyuap itu kemudian muncul gara-gara kita kenal. Semar bilang, tidak ada pencerahan dalam keadaan ramai, di dalam sepi. Ya. Tepuk tangan Jadi buat tetaplah Bang sepi, Refli Pak. dan Pak Tetaplah sepi. Tejo. Baik, Intan, statement closing-nya. Pak, mungkin menjadi seseorang yang punya pendapat berbeda untuk menegakkan kebenaran atau kejujuran itu kan nggak mudah ya. Karena berbuat benar itu memang tidak selalu bisa menjadi sosok yang memang memenangkan suatu keadaan ya Pak ya. Tapi berbuat benar itu bisa menjadikan contoh selalu dan pastinya akan selalu dibukakan jalan oleh Tuhan. Amin. Amin. Baik. Sekarang giliran Bapak Suhartoyo untuk memberikan pesan dan semangat untuk masyarakat Indonesia. Ya, yang jelas bahwa saya sendiri menyadari bahwa sebagai ketua MK saat ini bahwa distrust itu terhadap MK itu sedang melanda ya. Meskipun sebenarnya sejak ada putusan yang dipersoalkan oleh publik itu sampai putusan-putusan sesudahnya itu sudah kami mencoba untuk menjawab dan kemudian memberikan pandangan-pandangan kepada publik supaya ya menjadi bagian daripada trust itu kembali bisa pulih ya. Tapi Mbak, saya menyadari bahwa untuk saat ini mengembalikan kepercayaan publik itu tidak mudah. Oleh karena itu ya saya mengharapkan kepada semua unsur lah, teman-teman dari anak-anak muda, dari aktivis Mas Refli, Mas Tejo dan Mas Anu semua, Mbak Indah juga bisa kemudian memberikan pandangan kepada siapapun yang ketika bertemu kemudian mendiskusikan tentang MK, bahwa itu loh ketua MK yang sekarang ini sedang berusaha untuk berbenah dan kemudian mencari titik-titik di mana yang bisa kemudian menjadi supporting system bahwa itu bisa memicu kepercayaan publik itu bisa segera kembali. Meskipun saya yakin tidak bisa sebentar. Dan kemudian yang kedua Mbak, paling tidak jawaban itu juga bisa tidak bisa harus nanti ketika kita memutus perkara-perkara yang terlebih perkara yang sifatnya strategis, mempunyai dimensi persoalan yang krusial, kemudian terutama nanti endingnya di penanganan perkara-perkara pemilu ini, PHPU. Jadi PHPU itu kewenangan MK di dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Bisa pilpres, pileg, termasuk nanti pilkada di akhir tahun itu. Dan komit bahwa akan adil, tanpa intervensi, dan tetap teguh berdiri menjaga integritas ya Pak ya? Wah iya, kalau saya insya Allah. Tapi mudah-mudahan forum ini juga akan didengar oleh kolega-kolega saya, sehingga masing-masing kemudian punya satu bisa semangat yang sama, mempunyai komitmen yang sama. Karena komitmen integritas itu adanya di hati yang kita memang tidak bisa. Mas Tejo pun mungkin yang biasa topo tau nggak? Bertapa itu beliau itu mungkin masih kesulitan untuk membaca hati orang itu memang yang bisa membaca, bisa mengamankan dan bisa kemudian mengaktualisasikan itu sebenarnya
personal yang bersangkutan itu, Mbak. Jadi Baik. kalau teman-teman kolega melihat acara ini kemudian bisa mempunyai komitmen yang sama, akan terakumulasi menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga nanti ya apa yang bisa dijual itu kan hanya putusan kalau lembaga peradilan itu. Hasilnya terbaik. Jadi Bapak Ibu Hakim yang melihat tayangan ini dan melihat pesan dari Pak Soehartoyo, ayo kita semangat dan satu visi lagi berintegritas menuju MK yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Soehartoyo. Dan tak lupa terima kasih juga untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Semoga tayangan dan perbincangan kita kali ini menginspirasi Anda semuanya dan tetap semangat dan sukses selalu buat MK. Dan pemirsa, saksikan Q&A setiap minggunya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban bersama saya Yohana Margareta. Sampai jumpa lagi mewakili tim yang bertugas saya undur diri. Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, terima kasih Pak. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.